Itu dia sambil nangis ya. Iyalah, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, tiba-tiba minta poligami. Makasih suamiku, main cantiknya. Oh, disindir. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media dan akan kita kupas di sini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas masih terkait dengan kasus Inara yang dimana kita bakal dengerin klarifikasi dari Wardati Namawa yang dimana sosok cowok tersebut minta poligami ya. Wah, dari gimana sih ceritanya? Yuk kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena kita di sini bakal selalu membahas kasus-kasus yang lagi viral seperti kasus ini. Ya, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Itu terjadi di hari Minggu guys, 9 November 2025. Umi, Abi, dan Nenek datang ke rumah membahas tentang niatnya Insan poligami tapi tidak menyetujui keputusan anaknya, jadinya saling minta maaf. Saya juga nggak perempuan sempurna, jadi saya tetap minta maaf. Mungkin ada hal yang keluarga mereka nggak suka terhadap saya. Umi di sini bener-bener nangis kejer banget sampai jatuh tertunduk saking lemesnya. Umi Mawah sayang Umi. Mama feelingnya kuat di sini, bilang mereka sudah berbuat zina, tapi Mama juga ngerasa kalau karena sudah seuzon dan minta maaf. Mak, feeling Mama bener Mak, bahkan sudah dari jauh hari mereka begitu Mak. Udah ada rencana pengen poligami ya. Ya ini parah banget ya. Next. Saya tadi udah saya lepas. Saya tadi udah saya lepas. Itu dia sambil nangis ya. Iyalah, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, tiba-tiba minta poligami. Makasih suamiku, main cantiknya. Oh, disindir. Allah. Oh, hatimu ya Allah. Apa sih? Aneh. Dari samping tuh ada kayak saksi. Sebahagia ini loh. Kurang bahagia apa lagi ya? Next. Ingat bang, beda istri beda rezeki. Nah ya mungkin ngerasa suaminya udah mapan, udah berkecukupan, udah lebih dari cukup lah, pengen nambah istri gitu. Astagfirullah Inara, cancel kultur yuk. Parah banget anjir. Ya awalnya netizen ini kayak puji-puji Inara kan, yang dimana diselingkuhin oleh Virgo, yaitu mantan suaminya. Akhirnya dia naik lah nama dia gitu kan, karena netizen ini kasihan gitu. Sekarang malah dia yang melakukan. Apakah bisa di cancel culture deh? Soalnya banyak nih, dia juga hidup dari brand kan. Laki-lakinya emang agak lain juga sih menurutku. 7 tahun menikah, satu pun nggak ada postingan pernikahan. Anak ataupun istri, well IG-nya. Itu aja udah aneh menurut saya. Ya udah, besok kita bakal bahas dari klarifikasi sisi IG-nya dia ya. Sebenarnya kita kemarin udah singgung di video yang ini ya teman-teman. Emang aneh, sendirian gitu, single sekali foto-fotonya ya. Oke, ini sorry ya, ini yang aku tangkap ya teman-teman. Kalau misalnya salah mohon dikoreksi gitu ya. Karena di sini ada caption gini, bobo di masjid atau bobo di rumah. IR sayang, karena kemarin di sini udah aku baca. Intinya di chat ini kayak nanya, kamu bobo di mana gitu. Iya nih, abang masih bla bla bla. Terus soalnya kadang bisa tidur di masjid, kejer-kejeran sama deadline ya. Intinya dia kerja di sini gitu, tidurnya di masjid. Masjid apa nih gitu kan. Agak aneh kan. Nah, gitu. Terus Safira Fenyi nanya nih, Kak mau lihat video CCTV-nya. Ini saya jangan-jangan curiga nih, arahnya ini CCTV-nya nanti yang bakal muncul CCTV di hotel lagi nih. Ya kan, soal kasus perselingkuhan, karena CCTV hotel bisa diambil dong kalau pihak berwajib minta nih CCTV tersebut. Maaf Kak, nggak bisa share, memalukan banget, menjijikan. Najis katanya Wardati Mawa. Itu netizen yang komen ya, mau minta CCTV-nya. Kalau kita lihat lagi nih, kayak mobil parkir di sebuah, yang aku tangkap sih kayak hotel sih atau apartemen nih. Ini kayak ada mobil gitu kan. Tapi dengan alasan si cowok ini kalau tidurnya di masjid. Pinter sekali kamu. Seorang ibu boleh hatinya hancur, tapi dia tidak akan pernah berhenti menjadi rumah bagi anaknya. Ini kayak Inara dulu nih kan. Inara dulu sama nih kayak gini sedih. Ini Inara apa
ngerasain juga lah ya hal yang disamakan oleh seorang istri ya. Karena kan dia dulu sempat buat kayak gini juga kan, sedih kan. Di sini Wardati Mawa lagi tetap masih membuat ceritanya. Kita dengerin klarifikasi cerita dia. Namun saat ini ketika saya melihat apa yang terjadi, ketika saya melihat video bukti pengkhianatan itu, saya tersadar bahwa pernah menyerah pada mimpi besar karena saya percaya pada seseorang yang ternyata tidak bisa menjaga amanah kecil bernama kesetiaan. Dan bukan saya yang menyesal menjadi istri, tidak. Yang saya sesali hanyalah satu, saya mengorbankan masa depan saya untuk seorang yang pada akhirnya tidak menjaga saya. Tapi saya ingin tegaskan, saat ini bukan tentang penyesalan, ini tentang kesadaran bahwa saya boleh disakiti tapi saya tidak akan dibiarkan hancur. Bahwa saya mungkin mundur dari mimpi bertahun lalu, tapi saya masih punya masa depan yang bisa saya perjuangkan kembali. Bismillah, karena saya percaya Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan sesuatu yang lebih baik atau menjadikan kita lebih kuat dari sebelumnya. Intinya yang kutangkap di sini, dia bercerita kalau dia dulu punya mimpi yang dimana mimpi ini mungkin besar, terus dia mengikhlaskan mimpi dia buat nikah aja lah dengan sosok si cowok ini. Udah berjalan 7 tahun, mimpinya udah direlain ke dia dan dia sudah berhasil sukses, ditinggalin lah si cewek ini ya. Malah selingkuh, minta poligami lagi. Jadi pengen cerita, sebelumnya semua ini terjadi, saya pernah punya mimpi ingin menjadi polwan. Sudah sempat daftar, sudah mulai proses berkas, dan saya didukung penuh oleh keluarga saya yang juga bagian dari institusi itu. Saya sudah siap, mental saya siap, keluarga saya siap menopang mimpi itu. Sampai pada suatu titik beliau datang ke hidup saya dengan niat menikahi saya di usia kami yang masih sangat muda. Usia yang orang-orang bilang masih seumur jagung. Dan waktu itu saya percaya, saya pikir itu adalah jalan yang Allah atur, saya pikir itu adalah takdir terbaik. Beliau melarang saya melanjutkan seleksi polwan dengan alasan fitrah perempuan itu cukup di rumah, tidak perlu mengejar karir abang yang akan bertanggung jawab. Dan sebagai calon istri yang menghargai calon suami, pada saat itu saya berhenti. Saya lepaskan mimpi saya pilih beliau, saya pilih patuh. Karena saya pikir begitulah cara menjaga rumah tangga, begitu cara mencintai. Oh, pengen jadi polwan. Oke, keren banget. Dan sekarang saya sudah semester 5 di kampus dan bakalan saya lanjutin terus pendidikan saya sampai selesai apapun yang terjadi. Saya masih muda, saya masih 25 tahun. Saya masih punya banyak jalan, banyak peluang, dan banyak waktu untuk membangun hidup kembali dengan cara terhormat tanpa merusak hidup orang lain. Hah? Pernikahan kan udah 7 tahun ya? Hah? 18? Serius sih? Ini nikah di umur 18 tahun. Ini sekarang tahun 2025 kan, bukan 2026 kan? Kalau kita kurangin 7, umurnya 18 tahun. Itu masih muda banget ya. Saya ingin anak saya kelak melihat ibunya bukan sebagai korban, tetapi sebagai bukti bahwa perempuan yang disakiti pun bisa bangkit dengan kepala tegak. Saya ingin teman-teman tahu saya posisinya di sini bukan untuk mempermalukan siapapun, tetapi untuk melindungi diri saya, marwah keluarga saya, dan masa depan anak saya, Muhammad Afnan Al-Aqsa. Karena pada akhirnya saya percaya perempuan boleh patah tapi tidak selamanya hancur. Perempuan boleh jatuh tapi selalu punya kemampuan untuk bangkit lebih tinggi daripada titik ia dijatuhkan. Dan mulai hari ini saya memilih untuk maju bukan lagi karena seseorang menyuruh, bukan lagi karena cinta yang buta, tapi karena saya akhirnya mencintai diri saya sendiri. Bismillah, semoga Allah mudahkan langkah saya ke depannya. Semoga Allah cukupkan kekuatan saya untuk melewati ini dengan terhormat tanpa kehilangan akhlak, tanpa kehilangan diri sendiri. Saya tidak tahu apa yang menunggu di depan, tapi saya tahu satu hal. Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang datang padanya dengan hati yang patah selama ia tetap berjalan dengan iman. Semoga perjalanan ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Bagus pemikirannya, daripada hancur sendiri lebih baik membalas selalu bangkit untuk diri sendiri. Bagus ya pemikirannya. Saya aja tadi kayak wow,
Pemikirannya wow, pantesan masih muda gitu kan. Mau istri 2 karena ekonominya udah bagus gitu kan ya. Bisnisnya udah jalannya udah oke lah. Pantesan abang ini ya yang berbaju hitam. Dan alhamdulillah saya akhirnya kembali kuliah pada saat itu. Sempat tidak mendapatkan izin dari suami juga. Beliau mengatakan bahwa saya cukup di rumah saja, mengurus anak dan tidak perlu berkarir atau melanjutkan pendidikan. Padahal sebelum nikah kami pernah membuat sebuah janji, sebuah nazar. Kami bermimpi suatu hari kami ingin membangun rumah yatim. Kami ingin hidup kami bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Namun sampai hari ini janji itu belum tercapai kami wujudkan. Cukup abang aja yang memberikan nafkah, kata beliau pada saat itu. Dan sampai kemarin pun alhamdulillah jujur beliau juga baik banget, gak pelit sedikit pun. Pihak Inara Rusli akhirnya buka suara terkait berita perselingkuhan. Pihak Inara Rusli bantah. Inara Rusli memang kenal tapi tidak selingkuh. Wow, gimana tuh konsepnya? Memang kenal tapi tidak selingkuh. Diri juga. Ada rencana untuk ini nggak sih Kak, ketemu atau secara kekeluargaan dulu lah, maksudnya ini kan baru laporan pertama ya, kan ada rencana kesana dulu nggak sih? Mungkin sih harusnya pasti ada lah, mungkin ya. Aku belum tahu juga, tapi kayaknya harusnya kalau udah kayak gini ya pasti mungkin ada lah. Karena kan perlu klarifikasi juga ya Mbak, apa seperti itu dan lain-lain. Atas kejadian ini kan mengundang respon para netizen nih yang mengatakan bahwa ternyata enggak juga, dalam arti dia sebelum menjadi korban dan sekarang menjadi pelaku. Gimana nih Pak? Ya kalau dibilang kayak gitu saya juga bingung juga ya Mas. Nanti kalau saya bilang berasumsi ya nggak enak juga, jadi makanya enakan kalau untuk urusan itu nanti bisa dilihat sendiri juga kan. Kalau sesuai proses kan kita ikutin, pokoknya semua proses itu pasti kita ikutin. Tapi sudah ada dampak belum dengan adanya perihal kayak gini, kerjasama atau endorsement yang dinaungin oleh beliau? Ya pastinya ada dampaknya, dan rata-rata kan mereka bertanya sama sih, mungkin kayak ini klarifikasinya seperti apa. Makanya saya juga jelasin ke klien-klien kita minta waktu dulu, mohon tunggu dulu. Mungkin dalam beberapa hari ini kita akan infokan klarifikasi seperti apa. Karena kan memang ada beberapa project itu yang coming soon, yang memang akan jalan gitu loh. Jadi memang ya agak cukup mengganggu juga sih sebenarnya, berita ini sangat mengganggu, bukan cukup lagi sih. Tapi ada dampak psikologisnya terhadap Inara. Lagi nenangin. Ini yang nggak tahu ini siapa. Ini adalah manajer dari Inara ya teman-teman. Dia manajernya, dia yang ngurusin soal brand-brand. Nah, jadi sampai sekarang ini belum ada cancel culture yang terjadi ataupun orang yang tiba-tiba memberhentikan endorsementnya, belum ada. Soalnya tuh manajernya masih klarifikasi, masih dipending dulu. Soalnya ini lagi riuh nih. Inara sih nantangin ya, bukan diselesaikan secara baik-baik. Inara kemarin malah nantangin di meja persidangan gitu ya. Sebagai pihak istri ya, kalau emang nggak bener ngapain nenangin diri, tinggal klarifikasi selesai. Ini ribet sih kalau urus aja. Kalau klarifikasi juga soal perselingkuhan nggak bisa dibenarkan guys. Dia mau klarifikasi apapun tetap salah. Kalau memang nggak bener, Inara harusnya lapor balik kan, pencemaran nama baik. Soal ini bener ya, buktinya Inara itu udah kelihatan loh ciri-cirinya, dia sampai nutup kolom komentar ya. Secara logika ngapain lapor kalau nggak punya bukti kuat? Ya jelas punya bukti kuat. Yang bukti kuatnya itu CCTV teman-teman kan. Ini bukan CCTV-nya nih. Data demikian, Mawa juga memperlihatkan bukti hasil chat dirinya dengan Inara. Dalam chat tersebut, Inara awalnya mencoba mengeles dan tak ingin mengakui perselingkuhan itu. Namun setelah semuanya ketahuan, Inara pun mengakui kedekatannya bersama Insight. Tapi CCTV-nya aku blur ya teman-teman. Aku blur soalnya ini nanti bisa kena pelanggaran dari YouTube ya. Jadi aku sensor aja soalnya ini kayak ya cepika-cepiki, tapi nggak jelas fotonya. Jujur ini bukan kayak bukan Inara sih. Teman-teman bisa langsung aja lihat di akun TikToknya random.93 nih ya. Ini juga udah tembus 2 juta. Emang itu udah jelas Inara ya. Sudah Kak, bahkan istrinya udah lapor ke polisi. Tapi yang di video ini bukan loh Kak. Kalau untuk foto-foto duduk samping dan chat mungkin iya Kak. Tapi kalau video CCTV kayaknya bukan Inara. Tapi ini menurut aku sih, ya menurut aku juga ini bukan. Cuma ini mungkin punya CCTV yang lebih lain ya. Ini netizen ini ada-ada aja nih nyebar
nyebar beritanya gitu. Oh ya teman-teman, kita besok kita bakal bahas dari sisi Insanul Fahmi ya teman-teman. Dia udah ada buat postingan baru dan story ya. Yaudah aku undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan, ataupun ada kesalahan informasi so sorry teman-teman, karena aku dapat informasi ini dari internet yang pasti bisa aku juga salah teman-teman. Silahkan dicari sumber yang lebih terpercaya teman-teman. Jadikanlah aku konten hiburan semata, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di next video guys, see you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.